ketika telah terjadinya suatu struktur di mana terbentuknya low dan high atau high dan low, maka di sanalah kita bisa menarik garis Fibonacci. Ketika suatu pola ini membentuk huruf M, biasanya akan terjadi bullish di market. Kebalikannya, ketika harga membentuk huruf W seperti ini kurang lebih ya, nah ini akan kedepannya akan membentuk suatu pola-pola bearish. Ya, ini khusus untuk sore hari ini ya, yang bergabung di ngopi bareng TPFX bisa mendapatkan indikator pattern tersebut ya, free, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat para partisipan ya, sobat trader semua yang bisa bergabung sore hari ini. Kita akan coba membuka tema hari ini dengan tema yang sangat menarik pastinya, dan dengan narasumber yang lebih berkompeten lagi di bidang trading. Dan untuk hari ini kita sedikit akan bahas tentang pattern harmonik ya, yang biasa dilakukan oleh para trader dengan mencoba mencari pola-pola trading, pola-pola grafik yang bisa dianalisa secara akurat pastinya. Dan Pak Diki, kita saat ini akan bertemu banyak para trader nih sore hari ini ya. Saya lihat ada nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Luar biasa. Dari para sobat trader semua, dan mereka pasti bergabung sore hari ini untuk mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia trading. Nah, Pak Diki, kalau kita bicara tentang trading nih, teknik-teknik apa sih yang kita bisa gunakan dalam menganalisa satu market ya, atau mungkin grafik yang biasa kita gunakan? Ya mungkin dari salah satu alasan kenapa kita bahas untuk pattern yang sore ini kita menjadikan sebuah tema. Baik, kalau berbicara metode yang digunakan dalam trading itu tentu sangat banyak sekali Pak Teguh ya, dan sangat bervariasi. Artinya dengan metode yang ada, apakah itu mengacu kepada indikator, baik itu default setting ataupun customize, apakah itu mengacu kepada price action atau mengacu kepada price pattern, itu semua adalah hal-hal yang bisa kita manfaatkan, yang tentunya semuanya itu disesuaikan dengan tipikal kita. Hal yang paling terpenting Bapak dan Ibu, pada saat kita melakukan transaksi adalah temukan terlebih dahulu apa tipikal kita. Maka di sana terjadilah suatu sinkronisasi dan akan menjadi terasa lebih nyaman ya transaksi, karena itu sesuai dengan karakter kita. Oh, jadi memang dari kita semua trader ini ada yang mungkin berkarakter ya Pak Diki ya. Tadi yang Pak Diki sebutkan, apakah kita seorang swing trader ya, atau seorang scalper ya, atau bahkan untuk trading jangka panjang. Betul. Nah ini hal yang harus kita bedakan Pak Diki ya, karena kita memang tidak bisa menyamakan semua trader ya ternyata ya. Betul. Kalau misalnya ada seorang trader yang menggunakan karakter atau memiliki karakter seorang scalper Pak Diki, nah ini biasanya apa yang mereka lakukan dalam analisa secara teknikalnya nih? Baik, tentu bagi seorang scalper mereka akan melakukan hit and run di market ya. Mereka melakukan transaksi jangka pendek, bagaimana mereka bisa entry sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan dengan nilai profit yang poinnya mungkin tidak banyak ya. Artinya kali sering kali banyak. Itu tujuan daripada mereka. Tetapi tentu berbeda dengan karakteristik seorang daily trader ya, yang mereka akan bertransaksi dengan
jarak cukup lama, cukup panjang ya. Apalagi swing trader, mereka akan bertransaksi mungkin 1-2 kali saja untuk entry di market, tetapi mereka lebih banyak untuk melakukan hold position. Oke gitu ya, jadi bedanya sangat-sangat jelas ya antara scalper sama daily trader ya. Dan Betul. satu lagi Pak Deki, swing trader itu maksudnya gimana nih Pak Deki? Jadi mereka bagaimana untuk bertransaksi dengan jangka panjang, mereka mencari pola-pola apakah ini merupakan area yang saatnya terjadi sebuah pembalikan atau reverse, ataukah ini merupakan sebuah continuing. Maka ketika terjadi sebuah continuing trend, mereka akan berkonsentrasi di mana pola koreksi terjadi, ya, karena perlu ketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa reverse itu tentu tidak sama dengan retrace ya. Retrace artinya koreksi di dalam sebuah tren. Tetapi kalau reverse adalah sebuah pembalikan tren, artinya tren kondisinya sudah mulai berubah. Nah, pola-pola retracement ini yang kadang seringkali dimanfaatkan oleh daily trader atau swing trader untuk melakukan entry posisi di sana ya, dan tentunya banyak sekali metode yang bisa kita manfaatkan di sana, Pak. Oke, baik. Ya, jadi ada sedikit catatan ya ini dari penjelasan Pak Diki tadi ya. Ada yang namanya retrace, ada yang namanya reverse ya. Betul. Artinya ada pembalikan, ada yang mencoba untuk balik tapi ternyata dia melanjutkan tren kembali. Betul. Itu disebutnya retrace ya Pak Diki ya. Nah ini ya, buat sahabat trader semua, jadi apa bedanya antara reverse dengan retrace ini sangat-sangat ditentukan oleh si pola candle tersebut. Nah untuk menentukan pola candle seperti tadi Pak Diki, biasanya para sobat trader ini menggunakan yang namanya Fibonacci. Ya, retracement. Nah ini kan yang sering kita ketahui ya. Fibonacci retracement. Nah, ini gimana cara penggunaan untuk Fibonacci, Pak Diki? Baik, tentu hal yang paling fundamental bagi seorang trader yang harus dipahami itu adalah memahami struktur pasar. Jangankan bagi Anda yang memang kebetulan adalah seorang newbie misalnya, kadang orang yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun pun juga mereka kadang mengabaikan apa itu struktur pasar. Justru struktur pasar itu akan membantu memudahkan siapa saja penggunanya. Dalam kondisi bullish, kita melihat bagaimana terjadinya sebuah kenaikan dari level low menuju level high, lalu kemudian terjadi penurunan ke level higher low, lalu kemudian high sebelumnya di break ya, lalu terbentuklah higher high dan seterusnya. Begitupun dalam kondisi bearish, dari kondisi high menuju low, lalu naik menjadi lower high, dan kemudian turun lebih jauh menjadi lower low. Nah, pola-pola ini adalah hal fundamental, hal yang pertama kali harus dipahami oleh setiap trader. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan daripada Pak Teguh tadi, retracement, Fibonacci. Fibonacci adalah mencari level retrace dalam sebuah tren, mencari di mana kita bisa memanfaatkan market secara maksimal pada level-level entry yang ada. Kita sama-sama mengenal bahwa ketika telah terjadinya suatu struktur di mana terbentuknya low dan high atau high dan low, maka di sanalah kita bisa menarik garis Fibonacci. Dan sesuai dengan literasi umum dan seringkali kita temukan di lapangan bahwa ada 3 level kunci yang seringkali dimanfaatkan untuk melakukan entry, apakah di level 38,2% atau di level 50% atau di level 61,8%. Dan saya biasanya pada level-level di 3 level kunci tersebut, saya hanya berkonsentrasi kepada 4 bentuk candle saja Pak Teguh. Saya hanya melihat apakah di sana terjadi hammer, apakah di sana terjadi shooting star, ataukah terjadi yang namanya engulfing atau harami. Apabila keempat bentuk candle itu berada di 3 area Fibonacci itu, maka di sanalah saya akan melakukan entry posisi. Oke, ini luar biasa ya penjelasannya. Dan Pak Diki, ini dari penjelasan tadi dengan adanya Fibonacci nih. Kalau Fibonacci itu kan atau yang tadi saya sebutkan Fibonacci retracement gitu ya. Artinya kita mencari retrace-nya dan mencari untuk titik
titik entry-nya yang tepat. Yang tadi Pak Betul. Diki bilang yang di 3 level itu ya. Nah ini hal seperti ini kalau misalnya terjadi Pak Diki dari area Fibonacci tersebut adanya miss ya, karena nggak semua technical analysis ini sempurna dalam menganalisa. Kalau adanya miss ternyata dia bablas malah terjadi reverse nih. Betul. Nah ini sebenarnya apa yang kita lakukan nih Pak Diki nih? Luar biasa, good question Pak Teguh. Inilah yang menariknya Pak. Pola ini dapat menjadi sebuah pola yang berujung dengan nama harmonic pattern Pak. Dan kebetulan di kesempatan ngopi bareng TPFX sore hari ini, saya pun mengundang sahabat saya, seorang senior di bidang trading yang sudah cukup lama ya. Itu adalah Pak Aris Gunawan, dan saat ini Pak Aris juga menjabat sebagai seorang manajer di TPFX. Halo, selamat sore Pak Aris. Ya, halo, selamat sore Pak Teguh. Wow, Pak Aris sudah bergabung sore hari ini. Selamat sore Pak Aris. Ya, sore semuanya. Ya, Pak Aris, ini luar biasa. Barusan saja Pak Teguh menanyakan tentang bagaimana nih apabila Fibonacci yang sudah kita ukur ternyata malah gagal ya. Yang harusnya terjadi retrace di area 38 atau 50 atau 61,8 ternyata malah terus bergerak ke bawah dan tidak sesuai. Dan bagaimana nih selanjutnya Pak Aris? Oke, terima kasih nih ya. Mungkin selamat sore semuanya ya. Saya pengen sharing sedikit nih mengenai yang namanya harmonic pattern ya. Mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Teguh, mungkin rekan-rekan trader semua pun pernah mengalami hal yang sama ya, di mana ketika kita sedang trading, kita pasang Fibonacci retracement, ternyata harga malah bablas nih, tidak memantul di level-level yang semestinya nih, seperti itu ya. Nah, jadi emang di dunia trading sendiri dikenal dengan istilahnya harmonic pattern, di mana ketika Fibonacci sudah bablas nih melewati level yang seharusnya, nanti biasanya akan membentuk suatu pola-pola nih Pak. Ada 6 pola yang bisa kita lihat, kita analisa untuk menentukan arah kedepannya bakal kemana nih sebetulnya arah harganya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak Teguh. Mungkin nanti saya akan ngasih lihat contohnya aja kali ya, jadi untuk bisa terbayang nih oleh para partisipan nih seperti apa. Ya benar Pak Aris. Silakan kalau ada mau di-share biar sobat trader semua bisa melihat nih visualnya seperti apa nih untuk pola-pola seperti itu. Baik. Oke, nah ini Pak. Oke, jelas. Ya, jelas ya. Oke. Nah ini salah satu pola. Sebenarnya ada 6 pola nih Pak. Mungkin saya bahas satu persatu dulu ya. Sebenarnya kurang lebih polanya seperti ini nih Pak. Jadi ketika suatu pola Fibonacci kita tarik dan ternyata sudah menembus nih Pak, tidak apa. Nah, kita tinggal lihat pola selanjutnya seperti apa Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pola yang pola bet ini ya, pola kelelawar nih Pak. Ya, ketika X membentuk sampai A, terus kita tarik Fibonacci nih Pak. Nah, biasanya kita tunggu sampai level 38,2% sampai 50%. Nah, ketika nanti dia memantul lagi, nah kita tarik lagi Fibonacci lagi nih Pak. Jadi emang kerjaannya cukup banyak nih Pak. Kita harus banyak narik level-level Fibonacci nih. Ya. Gitu. Nah nanti apa ketika dia memantul lagi di level 38,2% sampai 88,6% dan akhirnya dia retest lagi ke bawah, akhirnya nembus nih Pak. Fibonacci retracement yang pertama gagal nih, failed ya. Ketika karena dia turun lagi. Nah kita harus narik Fibonacci lagi nih Pak dari X ke A ini. Ketika nanti di level D sudah nyampe level sekitar 1,618 sampai 2,618. Nah, inilah baru terbentuk secara clear bahwa pola bet ini sudah terbentuk. Nah, baru kita entry di level-level D sini nih. Seperti itu. Nah, jadi emang kelihatannya sih ribet sih Pak sebetulnya. Kita harus banyak narik level-level Fibonacci ya, terutama Fibonacci retracement. Berikutnya juga ada level Fibonacci projection seperti itu. Cuman beruntung sekali nih Pak, sekarang ke dunia sudah canggih, banyak tools-tools yang bisa kita pakai secara otomatis gitu ya untuk mengidentifikasi suatu pola-pola harmonik yang terjadi di harga seperti itu. Oh gitu, otomatis Pak Aris. Betul.
Betul. Jadi kita nggak perlu capek-capek nih Pak, nggak perlu narik Fibonacci Oh, banyak-banyak nih ya. Kita oke gitu tinggal ya. lihat sudah sistem yang jalankan, kita bisa lihat pola-pola yang terbentuk Oh, luar gitu. biasa ini. Luar biasa betul. Dan memang mungkin sebelum saya ke arah sana, saya mau jelaskan juga bahwa harmonic pattern sendiri terdiri dari ada 6 pattern utama sih Pak. Ini ada Mhm. yang namanya pola bed, ya bisa dibagi jadi bullish bed dan bearish bed ya. Berikutnya ada butterfly pattern. Sebenarnya kurang lebih sama sih Pak bentuknya, cuma mungkin beda di level retracement-nya aja sih. Seperti itu. Ada bullish butterfly, bearish butterfly juga, dan emang yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika suatu pola ini membentuk huruf M seperti yang bullish ini, untuk huruf M, nah ini biasanya akan terjadi bullish di market. Oke. Kebalikannya, ketika harga membentuk huruf W seperti ini kurang lebih ya, nah ini akan kedepannya akan membentuk suatu pola-pola bearish di Bearish. market seperti itu. Nah ini yang kedua namanya butterfly. Nah yang ketiga sendiri ini ada pola kepiting nih Pak, crab ya, Oh. ada bullish dan bearish crab ya. Emang bentuknya kurang lebih sama juga, cuma beda di level-level Fibonacci-nya saja. Yang berikutnya ada yang cipher, ya ada Gatley dan juga shark pattern seperti itu. Wah, ini hal baru nih Pak Aris yang saya ketahui nih tentang pattern. Oke. Gambarnya juga Baik. unik-unik nih. Ngelihat pola yang Pak Aris berikan tadi mungkin agak sedikit rumit, tapi memang ya itulah cara kita untuk menganalisis suatu market ya Pak Aris ya. Betul, karena kita harus tahu level-level retracement ya Pak ya. Betul tadi kata Pak Deki, ada perbedaan utama antara retracement dengan reversal seperti itu. Dan emang kita berarti mengikuti tren yang terjadi sekarang, cuma kita mencari level-level koreksinya saja sih untuk melanjutkan tren yang sedang berlangsung seperti itu. Oke, Pak Aris, ini kalau kita udah ngelihat pola seperti itu ya, tadi ada 6 pattern ya yang dijelaskan oleh Pak Aris. Ini untuk menentukan entry-nya itu gimana Pak Aris? Oke, sebetulnya ini sih Pak, kalau untuk menentukan entry, contoh kita jadi sebenarnya gini Pak, kita sebenarnya ketika harga sudah membentuk dari X ke A, kita harus tarik Fibonacci retracement terlebih dahulu. Ketika dia sudah sampai level sini, berarti sekitar 61,8% ya. Kita tunggu lagi harganya naik, ya. Kita di sini pun narik lagi retracement Pak dari A ke B. Ketika harga sudah menyentuh level 38,2% atau 0,886%, kita tunggu harganya turun lagi Pak. Nanti kita narik lagi dari XK Fibonacci retracement lagi. Kalau sudah menyentuh level 78,6%, nah baru di situ kita entry Pak untuk beli seperti itu. Kebalikannya pun sama ketika market bearish. Jadi kita tunggu dulu nih Pak. Banyak nunggunya sebenarnya Pak. Seperti itu. Jadi lebih baik confirm dulu ya. Betul Pak, betul. Lebih baik kita confirm dulu, baru kita melakukan action. Nah, kalau enaknya pola seperti ini sebenarnya terlihat dengan jelas target dan stop loss-nya sebetulnya Pak. Ketika contoh yang bullish Gatley ini kita beli di level D, target itu sebenarnya jelas Pak, antara di C sini atau di sini, seperti itu. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di level di X ini Pak, betul. Oh iya, jadi lebih ini ya, lebih mudah untuk penempatan stop loss take profit-nya ya. Betul. Memang ribet di awal aja sih Pak. Kita harus nyari level-level Fibonacci-nya ya. Emang agak panjang sih kita narik minimal 3 kali level Fibonacci. Baru memutuskan entry-nya kapan nih seperti itu. Udah pasti di chart banyak garis ya Pak. Banyak garis betul Pak. Banyak garis. Banyak Fibonacci betul. Oke. Ini luar biasa ya Pak Aris memberi pengalamannya dalam pattern ya. Ada 6 pattern yang dikenalkan oleh Pak Aris ya. Betul. Baik sobat trader semua nih, bila sobat trader mau menanyakan langsung ke Pak Aris tentang pattern ya, atau mungkin ada yang mau menambahkan juga kita persilakan ya. Boleh. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, sudah pernah belajar juga tentang pola-pola harmonik. Boleh nih kita sharing-sharing, kita saling berbagi di sini.
Ya, Seperti itu. karena memang tema kita ini bukan webinar seperti biasanya Pak Deki ya. Kita Betul. welcome untuk kita saling bertukar pikiran, yang ngobrol ya, ngopi-ngopi bareng TVFX ini. Artinya kita harus ada feedback ya, dua arah komunikasi yang saling mengisi ya. Kalau tadi dari Pak Aris sudah memberikan satu pola pattern, ya mungkin para sobat trader mungkin ada yang belum paham tentang ini bisa menanyakan langsung. Ya, atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan. Ini kita sangat welcome sekali ya untuk para partisipant bisa bergabung sore hari ini, bisa ikut ngobrol ya. Mau bertanya silakan, mau berikan statement juga silakan. Ya, kalau masih malu-malu boleh lewat kolom chat. Nanti kita akan Oke. bacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, dan ini juga untuk mempermudah bagi para partisipan yang bergabung saat ini, Pak Teguh, Pak Aris ya. Saya coba melengkapi bahwa yang namanya Fibonacci murni itu adalah mencari titik retrace ya. Artinya kalau dari gambar Pak Aris yang ditampilkan pada pattern bullish di sini, yang namanya Fibonacci itu adalah dari X menuju A dan lalu kemudian retrace menuju B. Nah, biasanya di level B itulah orang-orang melakukan entry posisi. Nah, dengan melakukan entry posisi, apabila kita mengacu kepada Fibonacci murni, maka level C itu seharusnya lebih tinggi daripada level A. Di sanalah yang Iya, disebut betul. dengan struktur pasar. Ya, artinya market structure-nya berjalan dengan normal. Tetapi di sana kita juga harus realistis melihat daripada kondisi di market yang kadang bergerak secara anomali. Apabila ternyata level C tidak lebih tinggi daripada level A, tentu di sini kita harus mulai mengubah mindset bahwa ada kemungkinan ini Fibonacci-nya adalah fail. Ya, maka ada kemungkinan akan terbentuk yang namanya harmonic pattern seperti yang tadi Pak Aris jelaskan. Mungkin gambarannya untuk mempermudah seperti itu kurang lebih ya Pak Aris dan Pak Teguh. Iya. Iya. Terima kasih Pak Diki tambahannya. Lebih jelas lagi sekarang ya. Oke, baik. Ini ada chat yang masuk ya. Coba akan saya bacakan dari Deviko James ya. Ini tadi dari Surabaya nih, luar biasa nih. Arek Surabaya ya. Apa bisa diaplikasikan langsung ke salah satu pair sekarang ini? Nah, ini mungkin Oke, coba kita bisa langsung live nih Pak Aris nih. aplikasikan. Oke, boleh nih Pak. Cuma mungkin tadi yang nanya siapa ya Pak? Pak Aris, Pak Deviko. Pak Deviko ya. Pak Deviko, Deviko salam kenal James. Pak. Iya. Mungkin kalau untuk sekarang saya aplikasinya langsung pakai indikator saja nih Pak kalau boleh. Jadi kita tidak narik-narik Fibonacci secara manual, cuma kita dibantu oleh indikator. Jadi kita akan bisa melihat pola apa nih yang muncul di pasar sekarang nih seperti itu. Oke, Nah, silakan Pak mungkin Aris saya izin dulu untuk share screen. biar sobat trader bisa melihat secara Bisa visual. melihat, betul. Oke, sudah jelas belum Pak? Sudah kelihatan belum? Ya, sudah nampak. Sudah nampak ya. Oke, Sudah nah nampak. ini jadi ada indikator sendiri. Tim dari TPFX sendiri sudah menyiapkan indikator di mana indikator sendiri ini bisa mengidentifikasi pola-pola harmonik yang terjadi di pasar seperti itu. Nah, jadi saya sendiri sengaja nih buka pair XAUUSD ya karena saya tahu mayoritas trader di TPFX sendiri tradingnya di emas nih. Jadi saya sengaja Benar buka sekali. untuk USD ya kebetulan banget di time frame 4 nih Pak. Ini muncul nih pola namanya bullish bear ya atau perlawan bullish ya. Jadi emang proyeksinya sih sebenarnya ini munculnya sih udah dari kemarin malam sih Pak konfirmasinya. Jadi ketika kemarin harga nyentuh sekitar level 1689, 1688 pola ini muncul dan memang sudah mengidentifikasikan bahwa harga ini bisa berbalik naik nih gitu. Jadi kemarin malam sudah bisa coba di buy sebetulnya dan ternyata hari ini betul hari ini agak naik nih Pak ya. Emas sekarang sudah level 1706 nih sekarang kalau saya lihat. Ya, iya, seperti ada itu. kembalikan. Betul. Nah, ini salah satu contohnya juga dan saya sudah menyiapkan beberapa pola harmonik yang terjadi di pasar nih Pak ya. Ini untuk XAU atau mungkin ada request nih dari Pak Deviko untuk melihat market apa nih pola-pola yang muncul.
Silakan Pak Deviko, ada Atau mungkin tanggapan dari mungkin? partisipan yang lain mungkin ada yang mau request nih. Ini PR apa nih yang mau kebenaran Pak dilihat? Aris memberikan chartnya di XAU ya, di time Betul. frame-nya H4 atau 4 jam. Hampat betul. Nah, Oh, Deviko memberi respon nih Pak Aris di Euro USD katanya. USD. Euro Lagi ada USD. posisi apa nih, Pak? Euro USD. Oke. Ya, saya coba buka nih Pak ya. Jadi kalau untuk USD sendiri ini sudah muncul juga nih Pak sebenarnya kemarin. Oke. Kemarin emang hampir semua pair itu ada koreksi ke bawah nih Pak. Jadi muncul polanya sih sebenarnya dari kemarin malam hampir semuanya sih. Dan emang ini ada muncul pola namanya bullish sharp. Jadi kemarin malam ketika nyentuh level 0,9910 kalau nggak salah ya low-nya ya. Pola ini muncul dan memberi identifikasi bahwa harga akan bergerak naik nih dan ternyata hari ini sudah rebound nih Pak. Jadi kalau sekarang mau ngebayanya sih sebenarnya udah telat sih. Udah Pak, telat ya. harusnya dari kemarin di ketika polanya awal-awal muncul seperti itu. Oh, jadi memang sudah secara otomatis ya Pak Aris ya. Otomatis Ini betul, terbentuk. betul Pak Teguh. Betul. Ya, ini kalau sobat trader semua bisa melihat di pojok kiri atas ya, ada informasi yang sudah Ya betul. diberikan oleh si Ada indikator tersebut pattern ya. found-nya apa? Ya, bullish shark ini. Betul. Stop levelnya di 100 pips. Oh, ini ketentuannya ya. Iya, ini aja sih Pak. Gimmick aja sih Pak. Hmm. Pak Aris, saya penasaran Pak Aris. Ya, ya apa nih Pak? Lagi Coba trading apa nih? coba di pound Pak Aris. Monsterling boleh nih Pak. Coba saya lihat ada pola nggak ya? Coba. Oke, ini ada juga bullish scrap nih Pak. Oke. Bullish scrap. Cuma memang belum mantul sih ya. Belum mantul ya. Polanya baru muncul kemarin malam juga, tapi ini belum mantul banyak sih kalau untuk Monsterling seperti itu. Nah, kalau ini entry point-nya gimana? Sebenarnya kalau mau level entry di sini sih Pak, daerah-daerah dari sini boleh coba nge-buy maksimal banget daerah sini sih Pak buy-nya. Yang kotak merah itu? Betul, yang kotak merah. Nah, ini kan sesuai Oke. dengan kaidah dari pola bullish scrap sendiri ya, di mana ada level-level Fibonacci projection yang ditentukan sebetulnya kayak gitu. Oke, Jadi sangat kalau menarik. rekan-rekan yang lagi mau entry pound sterling masih bisa ditunggu nih ya, karena nanti malam pun ada berita non farm payroll Non-farm, kan ya. ya, non-farm payroll. Kalau pound sterling betul. Ketika nanti pound sterling ada koreksi lagi ke bawah nih, ya ketika masuk level-level zona kotak ini bisa coba untuk dibeli seperti itu. Mungkin ada request lagi pair yang Siap, lain? siap, siap. Ini ada respon dari Pak Deviko juga nih, Deviko ya. Mantap Pak katanya. Mantap, oke, terima kasih Pak. Pak Devi kok sudah join di TPFX Pak? Di TPFX Pak? Pak Deviko sudah trading di TPFX belum nih? Deviko James. Ya, buat sobat trader semua nih yang hadir sore hari ini, nanti bisa. Oh, baru saja bergabung Pak. Luar biasa. Oh, oke, luar Selamat biasa. bergabung Pak Deviko. Selamat bergabung Pak. Mohon balik lagi ke SAO nih Pak. Dari Pak Opi nih. Ini Bu Opi ya, Bu Opi nanyakan Oh, Bu Opi, sorry, Bu Opi ya. ini Oke, penasaran sama emasnya nih. Mas nih. Silakan Pak Aris. Oke. Ya, sebenarnya kalau saya lihat sih Mas sesuai dengan analisa supply demand juga sih Pak. Sorry Bu Opi ya. Ya. Bu Opi ya kalau saya lihat ya. Jadi kalau berdasarkan analisa dari harmonic pattern sendiri muncul pola bullish band di mana emang level-level stopnya itu adalah di level sekitar 1680-an sih. Dan emang area-area demand pun saya lihat demand zone-nya sendiri di area 1680 sih, jadi sesuai sih. Jadi untuk level buy-nya sendiri sebetulnya harusnya dari kemarin malam sih Bu Opi ya. Jadi hari ini sebenarnya udah agak telat nih. Dan sekarang pun sudah dekat-dekat dengan berita non-farm. Jadi agak riskan sih kalau kita entry sekarang sih ya. Ya. Nah kalau misalkan Bu Opi sendiri sedang ada posisi, bisa nih kita coba sharing apa yang kita akan lakukan sekarang nih. Kalau misalkan Bu Opi sekarang sedang sudah OP nih, sudah open position seperti itu. Baik ya, Bu Opi mungkin ada tanggapan, silakan.
Karena memang kalau kita sudah menyusun pattern seperti tadi Pak Aris nih, terus ada data besar seperti non farm nanti malam, itu memang alangkah baiknya kita gimana nih Pak Aris? Kalau saya pribadi sih Pak, saya sebenarnya tipenya tipe seorang, saya itu seorang chartis sih Pak. Jadi saya ngelihat pola-pola dari grafik saja apa yang terjadi seperti apa. Karena kadang berita pun cuma sebagai apa ya, mungkin pemanis saja sih Pak. Efeknya sebentar akan lanjut lagi baik tuh pola-pola teknikal sebetulnya sih. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Lebih ke chart ya. Betul. Oh, Bu Opi ada respon nih Pak Aris, nggak ada posisi nunggu MFP katanya. Oke. Iya. Makasih Pak Aris. Sama-sama. Oke, baik. Buat sobat trader yang lainnya, mungkin ada pertanyaan tentang pattern tersebut, silakan bisa lewat kolom chat atau diaktifkan mikrofon juga lebih bagus ya. Kita bisa ngobrol bareng di sini. Ya. Jadi emang untuk emas sendiri tadi kalau kita lihat udah telat sebenarnya kalau untuk entry ya. Iya Pak, kalau untuk sekarang sih telat. Tinggal nunggu sinyal selanjutnya. Sinyal selanjutnya, betul. Emang kalau ini sendiri kan saya ambil time frame-nya H4 sih Pak, karena emang kalau saya perhatikan di time frame yang lebih kecil tuh terlalu banyak noise kalau saya bilang sih. Terlalu banyak apa ya, miss lah. Jadi untuk time frame besar itu lebih bagus sih. Nah, jadi kalau untuk tipe-tipe scale ya kurang kepake nih Pak Teguh. Mungkin lebih cocok untuk seorang day trade atau swing trade sih sebetulnya. Swing trade ya, iya benar-benar. Tadi yang udah kita bahas di awal oleh Pak Deki ya, ada swing trade, ada scalper. Nah, kalau scalper pakai ini kayaknya nggak bisa cepat-cepat ya ambil putusannya, harus sabar menunggu ini. Sabar menunggu, betul. Karena terlalu banyak noise kalau saya lihat sih. Nah, itu mungkin jawabannya ya kalau ada sobat trader yang menanyakan tentang Pak, boleh nggak pakai time frame lebih kecil gitu kan? Nah, itu jawabannya Pak Aris ya. Jadi memang itu akurasinya sangat-sangat kurang, bahkan ada banyak noise-nya, banyak gagalnya gitu ya. Betul. Nah, ini ya mungkin udah dicoba oleh Pak Aris ya untuk time frame di H4 ini akurasinya cukup tinggi Pak Aris ya. Betul Pak Teguh. Saya pertama kali belajar harmonic pattern ini sebenarnya dari tahun 2013 sih Pak. Jadi sudah lumayan sering lah saya lihat pola-pola yang terjadi. Dan emang kalau di time frame kecil saya kurang yakin sih sebetulnya ya. Tapi kalau time frame besar lebih yakin sih. Akurasinya lebih tinggi jauh. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Udah hampir 10 tahun nih uji cobanya nih. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau nanya? Oke ya, sambil menunggu sobat trader yang lain yang mau bertanya mungkin ya, Pak Aris, kalau misalnya ada pertanyaan begini Pak Aris, dari sekian lama Pak Aris menggunakan pattern tersebut ya, berapa persen sih untuk miss-nya gitu loh, dari pattern-pattern yang dari 6 tadi ya, kalau kita lakukan entry misalnya. Kira-kira berapa persen miss-nya? Kalau saya perhitungkan sih Pak, mungkin perkiraan saya sih sekitar 20% tetap ada sih namanya apa ya? Miss-nya. Iya, miss-nya betul. Jadi kekurangannya sekitar 80% sih. Karena kalau misalnya saya mau jujur seperti contoh USD Yen ya. Dari kemarin pun sudah mengidentifikasikan bahwa akan terjadi bearish sebetulnya. Tapi masih strong naik sih untuk Yen. Seperti itu. Ya nggak tahu nih nanti malam Pak ya. Yennya ya. Betul. Nggak perol ya. Ya masih melemah terus ya sampai level terendah selama 20 tahun terakhir ini ya, Yen ya. Benar. Ini ada chat yang masuk dari Pak Fredrik Sinaga. Channel YouTube-nya apa Pak? Nah ini yang bisa menjawab mungkin Pak Deki nih, channel YouTube-nya. Rahasia keuntungan Pak. Iya. Nanti bisa diketik ya oleh Pak Diki ya. Nah ini udah di kolom chat ya sudah muncul. Jadi para sobat trader semua kalau mau mencari indikator-indikator yang banyak digunakan para trader ini sudah dibahas di rahasia keuntungan. Nah Pak Diki juga sudah memberikan materinya di YouTube channel. Nanti bisa dilihat ya di rahasia keuntungan. Oke silakan para sobat trader semua bisa klik rahasia keuntungan ya, nanti mohon di subscribe ya channel YouTube kami biar mendapatkan update ya
video-video terbaru dari kami ya di Resek Keuntungan. Oke, baik, mungkin Pak Deki akan menambahkan nih tentang pattern tadi Pak Deki, karena memang kalau yang sudah sering kita bahas Pak Deki ya dari pattern-pattern tersebut, terutama untuk Fibonacci nih, retracement gitu ya. Ini ada pola yang namanya golden key gitu kan. Dan tadi juga saya udah bertanya, kalaupun nanti ternyata di pola tersebut gagal, nah ternyata nanti ketemu ada harmonic pattern tadi ya Pak Diki ya. Betul. Dan untuk Pak Diki nih, Pak Diki kalau seorang scalper bisa nggak sih Pak menggunakan Fibonacci? Bisa-bisa saja, hanya memanfaatkan daripada level to level ya Pak Teguh ya. Dia berada di level 61, mungkin mengambil profitnya di level 50-nya gitu kan, atau 50 ke 38. Jadi bermain betul-betul pendek, dan ini sah-sah saja ya. Tetapi memang Fibonacci dan harmonic pattern ini sangat powerful apabila kita manfaatkan untuk mengetahui peta ya. Artinya kemana sekiranya pergerakan harga ini akan bergerak ya. Ya, karena tadi kalau jawaban dari Pak Aris, memang untuk pola pattern harmonik ini ya untuk jangka panjang gitu ya, artinya untuk nggak bisa untuk scalper gitu kan. Nah, makanya saya bertanya ke Pak Deki apakah scalper bisa menggunakan Fibonacci, ternyata ya bisa juga ya ternyata digunakan untuk Fibonacci ya. Betul, bisa. Oke, baik, ini luar biasa ya untuk sobat trader semua. Informasi yang kita dapat sore hari ini ya, ilmu yang bertambah pastinya tentang harmonic pattern. Dan nanti para sobat trader kalau mau misalnya nih, ya ini untuk Pak Aris nih, kalau ada yang mau belajar tentang pattern tersebut atau mungkin mau mendapatkan indikator tadi nih, karena secara otomatis ya Pak Aris ya. Iya. Secara otomatis dia akan membuat pola-pola pattern tersebut. Ya, bahkan udah ada informasinya di sudut kiri atas tadi ada bullish chart ya, artinya sudah menandakan kalau itu adalah pattern yang sedang terjadi gitu kan. Nah, ini gimana caranya Pak Aris nih buat sobat trader semua? Ya, untuk semua sobat trader mungkin yang ingin belajar lebih dalam mungkin ya, karena mungkin malu-malu bertanya di sini mungkin ya, bisa nanti hubungi saya langsung aja. Mungkin untuk link ininya akan saya ketik saja di kolom komentar ya. Baik. Dan untuk nasabah-nasabah yang istilahnya ingin dapat indikator ini pun, ini boleh sekali ya. Ini indikatornya free ya, khusus untuk nasabah-nasabah yang sudah terdaftar di TPFX ya. Nanti tinggal chat saya saja ya, akan saya kirimkan nanti indikatornya secara gratis. Oke, berarti termasuk Pak Deviko tadi ya? Boleh Pak Deviko, kalau Pak Deviko Jem yang sudah bergabung di TPFX. Ini bisa nanti Pak Aris akan ketik ya kontak personnya lewat kolom chat, nanti bisa hubungi Pak Aris. Ini luar biasa ya, jadi para sobat trader nanti bisa menggunakan pattern tersebut dengan indikator yang sudah diberikan oleh Pak Aris nantinya. Ya, karena nggak semua orang tahu tentang indikator tersebut nih Pak Aris nih. Betul. Ya, ini khusus untuk sore hari ini ya, yang bergabung di ngopi bareng TPFX bisa mendapatkan indikator pattern tersebut ya, free, gratis. Nah ini nih Pak Aris sudah mengetik ya di kolom chat ya. Nanti di klik aja ya sobat trader semua. Nah, untuk bisa menghubungi Pak Aris untuk belajar lebih dalam lagi tentang indikator harmonic pattern tersebut. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Aris nih, sangat-sangat berguna Pak Aris ya. Iya, sama-sama Pak Deki, terima kasih. Terima kasih nih Pak atas Aris. Kesempatannya ya. Sudah menjadi bintang tamu di acara kita nih. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Deviko kembali nih Pak Aris nih. Oh iya, Pak Deviko. Idealnya berapa persen risk SL untuk setiap signal tadi Pak? Ya, mungkin saya menjawabkan berdasarkan pengalaman saya selama memakai pola-pola harmonik ini aja sih Pak ya. Jadi saya pribadi sih selalu meresikokan transaksi itu maksimal 5-10% sih di setiap kali open transaksi. Dan memang ketika saya lihat sendiri polanya sudah muncul dan ternyata SL-nya terlalu jauh,
saya akan pertimbangkan dulu kalau misalkan resiko SL-nya terlalu tinggi. Jadi saya selalu keep in mind bahwa resiko maksimal itu maksimal 10%. Udah itu aja sih. Gitu. Jadi saya jadi tunggu maksimal dulu 10% ya. betul. Tunggu polanya terbentuk, ketika dirasa resikonya tidak terlalu besar, maksimal 10%, baru saya akan entry posisi seperti itu sih. Oke, ini juga jadi satu pertimbangan ya buat kita semua ya dalam menentukan entry di pattern tersebut. Ini Pak Deviko ya, mungkin terjawab ya. Jadi idealnya 10% ya, 5-10% ya untuk risk stop loss-nya. Betul. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan oleh Pak Aris ya, untuk menentukan stop loss sama take profit-nya sebenarnya udah terbentuk di pola tersebut ya. Pola, betul, Ya. betul, Pak, betul. Tadi di level A-nya mungkin stop loss-nya atau di level X-nya itu adalah take profit-nya gitu ya. Take profit-nya, betul. Baik, not Pak Aris katanya. Oke. Thank you Pak Oke, Deviko Pak ya. Deviko. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ya, ini kesempatan bagus ya buat kita saling bertukar pikiran ya tentang trading pastinya pada umumnya, dan ini kita fokus ke pola-pola harmonic pattern yang mungkin ini salah satu peluang kita bisa ambil ya dari 6 pola pattern tadi yang di-share oleh Pak Aris. Ya karena memang pola-pola ini kalau dibuat manual agak rumit ya Pak Aris ya. Iya, betul. Jadi bahkan kalau menurut saya pribadi jadi kurang menarik gitu ya. Ini wah harus 3 kali tarik Fibonacci. Tadi udah awal-awal Pak Aris jelaskan, waduh, jadi banyak garis gitu kan. Nah ternyata begitu ngelihat indikatornya ini sangat membantu ya. Sangat membantu, betul. Sangat dipermudah Pak sekarang. Sangat dipermudah ya. Ini luar biasa para sobat trader semua. Nanti bisa menghubungi Pak Aris ya. Sudah ditulis, dicatat di kolom chat. Nanti bisa diklik ya untuk menghubungi Pak Aris. Ya free ya buat free Pak untuk nasabah TPFX. TPFX betul. Ya, berarti kalau nasabah lain harus bayar Pak. Oh enggak Pak, daftar TPFX saja. Oh harus daftar ya. Registrasi aja. Oh berarti nggak boleh buat nasabah orang lain ya. Oh jangan. Jangan ya. Ini luar biasa. Luar biasa nih ya. Jadi harus register dulu ke TPFX ya, nanti cukup dapat TPFX, betul. Cukup mengambil langkah sederhana Pak Teguh. Switch account saja. Switch account. Akun benar ya. Betul. Atau buka akun baru lagi di sini. Betul. Yap, silakan Pak Robi. Pak Robi ya. Silakan Pak Robi. Saya pernah dengar juga dari broker lain. Apakah ini pattern yang sekarang dibicarakan ini sama dengan pattern kupu-kupu, Pak? Kupu-kupu. Ya, begitu. Ya, butterfly tadi ya. Ya. Ada betul butterfly betul. Oh, memang ada ya tadi ya. Ada, Pak. Ada. Coba mungkin Pak Aris bisa di-share lagi, Pak. Boleh sebentar Pak. Ya, jadi salah satunya ada butterfly Pak Robi ya tadi ya. Wah ini nampaknya Pak Robi juga seorang trader nih, handal nih, tahu butterfly ya. Nah ini. Oh iya ini butterfly pattern ya. Betul. Sama ya Pak ya. Sama ya Pak Haris ya dengan yang sama betul Pak Robi ya. Betul. Jadi Pak polanya memang seperti kupu-kupu ya. Silakan Pak Haris. Ya Pak Robi pernah memakai pola harmonik kupu-kupu? Saya pernah dari broker lain itu dikasih tahu, cuma setelah itu hilang itu nih apa? Indikator ini gitu. Oh hilang indikatornya. Oke. Berarti nanti saya bisa minta ke Pak Aris itu ya. Boleh Pak, boleh silahkan Pak. Tinggal chat aja Pak. Saya udah di link yang tadi Pak. Saya sudah kirim di kolom komentar. Saya udah registrasi sih di sekitar baru 2 bulan 3 bulan yang lalu. Oh oke. Ini sudah member dari TPFX nih Pak Aris nih. TPFX. Berarti udah boleh menggunakan indikator Pak Aris punya nih.
Oke, Selamat datang Pak Robi. Selamat sore Pak Diki. Ya, selamat datang di TPFX Pak. Ya, saya juga ikut waktu webinar di hotel apa itu, hotel Oh Festival iya itu. benar Pak Robi ya. Ikut juga. Ada hadir ya di Hotel Yellow ya. Ya, betul. Benar. Pak Robi saya ingat. Oke, baik para audiens semua, sobat trader, kita masih menunggu ya untuk pertanyaan yang masuk. Kalaupun nanti sudah bergabung sama TPFX ya, ataupun yang belum, ya masih ada kesempatan nih, ya bisa bergabung menghubungi para pengundangnya untuk mendapatkan indikator harmonic pattern yang disajikan oleh Pak Aris tadi. Gratis loh ya, free ya. Free, Pak. Free ya, bisa dihubungi Pak Aris ya. Oke, baik sobat trader semua, ya nampaknya sudah sore juga ya. Dari tadi kita udah banyak ngobrol ya buat sobat trader semua, dan dari narasumber yang sudah kita undang yaitu Pak Aris memberikan pola pattern harmonik, dan Pak Deki juga sudah menjelaskan tentang Fibonacci. Ini lengkap sudah ya acara kita sore hari ini. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua ya dalam mengambil keputusan di dunia trading. Dan walaupun nanti kalau para sobat trader mau menanyakan lebih detail lagi, bisa menghubungi Pak Deki atau bisa menghubungi Pak Aris Gunawan ya. Dan kita dengan senang hati bisa membantu memberikan edukasi yang lebih detail lagi dalam acara kita di TPFX ya. Dan bahkan di kita ada juga edukasi eksekutif kelas ya Pak Deki ya. Betul. Eksekutif kelas ini yang kita adakan di setiap hari Senin ya. Sahabat trader bisa datang langsung ke kantor kita. Itu ada kelas khusus buat nasabah ya, dan bisa mengikuti pelatihan ya dari teknik analisis atau mungkin trading pada umumnya ya, lebih dalam lagi. Itu yang hari Senin itu jam berapa Pak? Jam 4 sore Pak. Di kantor tuh ya? Ya, setiap hari Senin jam 4 sore di kantor. Oke, kasih. Nanti ketemu Pak Diki langsung. Oke, kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik ya. Kami tutup ya acara sore hari ini. Dan terima kasih buat para partisipan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di ngopi bareng TPFX, dan nanti akan kami undang kembali dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan pastinya dengan tamu-tamu yang lainnya yang sangat-sangat kompeten ya di bidang trading. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Amin. Salam profit. Salam profit. Thank you semua. Sampai Terima kasih. ketemu minggu depan.